Assalamualaikum, Papi. Jidat lu, Papi. Ini kotak-kotak jualan jangkrik, Om. Enggak, ini kotak amal, Dek. Ya iyalah, jangkrik. Ih, kok kasar betul. Berapaan ini harga jangkriknya, Om? Oh, ini satu bijinya 300.000. Adakah jangkrik 300.000? Mahalnya juga, Pak. Iya, ini jangkrik Anggora, Dek. Ini yang Anggora boleh diintip-intip dulu nggak? Waduh, ini jangkrik apa curut, Om? Mau buat apa emangnya? Buat hadiah ultah teman. Bagus ini, bagus, betul. Ini aja cocok, beli ini aja. Jangan dong, Mon. Kan Mukhtar suka suaranya buat healing. Kalau segede itu nanti suaranya ngalah-ngalahin speaker hajatan tetangga, bukannya healing malah budek. Kalau gitu yang Anggora aja deh, Om, satu. Mukhtar, ini hadiah aku sama Serena ya. Jangan dibuka di sini, takut isinya kabur. Oke, teman-teman, sebelum kita makan-makan, kita ucapin Mukhtar dulu yuk. Ayo. Potong hutannya, ambil kadonya, berarti yang kasih sekarang juga. Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara. Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama ASMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena aku tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget. Aku capek. Dan ini bikin aku jadi gak semangat. Shooting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sang Santi Fabel, oke? Thank you. Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya? Oke, minta jemput dulu. Coba minta jemput mama deh sekali-sekali. Sama papa sempat SD kutub mencair baru jemput. Halo, Ma. Jemput. Ya, tunggu. Wih, kok cepat betul, Ma? Dijemput lama salah, dijemput cepat salah. Lama-lama gak mama jemput kamu nih. Iya. Janganlah Ba marah-marah. Ya udah, ayo cepat turun. Ya ampun, belum naik, Ba, aku, Ma. Kau udah disuruh turun, Ba. Mampir beli rambutan dulu ya. Ini berapa sekilo? 50.000 itu, Bu. 30.000 ya? Perasaan tadi cuma beli rambutan. Kok lamanya kayak ngantri bakso? Udah, ayo. Udah, akhirnya bisa cepat-cepat sampai rumah. Mampir ke Dubai dulu ya, beli kerupuk. Mas, kita mau pulang ke rumah. Kok malah ke akhirat, Mas? Udah, diam dulu kamu situ. Mas, bensin 20.000. Di blender, gak pakai topping. Bensin kok di blender? Aduh. Pelajaran kita sudah selesai. Oh iya, kalian bukannya ada persiapan untuk prom night? Iya bu, nanti aku bakal dansa sama Pangeran Snow kayak Cinderella. Ada. Kamu tahu nggak? Aslinya, Cinderella tidak baik hati, seperti yang dikisahkan dalam dongeng. Nah loh, Ada ratusan versi mengenai cerita Cinderella. Tapi yang ditulis Brother Grimm berjudul Ashem Tale atau Gadis Abu adalah yang paling mengerikan. Kenapa bu? Sebenarnya, ayah Cinderella tidak meninggal. Tapi bahkan dia tidak membela Cinderella saat ia disiksa ibu dan kakak-kakak tirinya. suami takut istri. Utusan kerajaan pun mengumumkan kalau pangeran akan mengadakan pesta dasar sebanyak 3 kali demi mencari permaisuri. Terus? Lalu sosok ibu peri tidak pernah ada. Melainkan pohon ajaiblah yang membantu Cinderella dengan memberikan 3 buah gaun lengkap beserta sepatunya untuk ia pakai ke istana. Seperti yang kita tahu, Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam. Kalau tidak, sihirnya akan menghilang. Jadi pangeran berusaha keras untuk menangkap Cinderella dengan berbagai cara. Mulai dari memberikan jejak lumpur, sampai meletakkan sebahan aspal. Tapi walaupun Cinderella terjebak, ia mengalahkan 11 sepatunya dan tetap berhasil kabur. Iya. Berbekal sepatu itulah, pangeran mencari keberadaan Cinderella
dengan mencocokkan pada seluruh kaki perempuan yang ada di negerinya. Ribet ya. Saat rombongan pangeran sampai ke rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya yang licik sudah memerintahkan putri pertamanya untuk memotong jari kakinya, sedangkan putri kedua untuk memotong tumitnya, supaya ukuran kaki mereka bisa pas dan masuk ke dalam sepatu. Cinderella yang melihat kecurangan itu, lalu mengeluarkan pasangan sepatunya yang lain. Pangeran pun sontak mengenali Cinderella, dan memutuskan untuk menjadikan Cinderella sebagai istri. Bagus dong. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan merpati yang mematuk mata kedua kakak tirinya hingga mereka buta. Kemudian Cinderella mengajukan syarat pada pangeran untuk menghabisi ibu tirinya di hari pernikahan mereka. Astaga, kok ceritanya jadi gelap banget? I love you baby. Aladdin kita beda agama. Let's make a baby. Aduh, baby aja loh. Kita beda agama, Din. Ya udah, orang tua kamu kan udah nggak ada. Kita nggak harus minta restu siapa-siapa. Kak Elsa masih hidup, Din. Ya udah, jangan sampai Kak Elsa tahu ya. Oke. Ada. Iya kak. Kakak dengar kamu lagi deket sama si Udin ya. Udin Aladdin. Temen. Kamu tahu kan kakak nggak suka kebohongan. Iya kak. Temen. Sampai ketahuan kamu ada apa-apa sama si Udin Aladdin. Kamu tahu kan apa yang kakak bakal lakuin? Tahu kak. Oke. Ana, Elsa nggak tahu kan kita di sini. Harusnya enggak sih. Ya udah, kita nikah diem-diem ya di Malang. Oke. Gue bilang lu berdua beda agama dan gue nggak ngerestuin. Putus. Tapi cinta kita satu kak. Bacot lu. Ya udah Ana, mau gimana lagi? Aku hamil. Ujir. Kok bisa? Ini anjing. Aku harus nikah sama Udin Aladdin kak. Aku hamil anak dia. Kamu pikir kakak akan tertipu dengan tipuanmu? Kalaupun kamu hamil, kamu janda Ana. Kamu gak akan nikah sama Udin Aladdin. Kalau aku mau cerai, tolong alihkan aset, properti, perusahaan, harta gono gini sama hak asuh anak atas nama aku ya. Lihat. Lama gak ketemu, gak ada kabarnya. Tiba-tiba udah nikah terus mau cerai aja. Aduh, kok bisa dia sih? Mana aku lagi berantakan gini? Suami kamu selingkuh sama sekretarisnya. Kamu punya bukti nggak? Harusnya ada sih. Jadinya ada apa enggak? Terus ini dokumen kamu ada yang kurang. Mau lengkapin. Besok aku kesini lagi. Tifa gara-gara bantuan urusin cerai nih. Sudah selalu ketemu sama Snow, ketua basket sama kita, sekaligus mantan terindah lo kan? Gimana? Masih gampang nggak? Ya masih lah. Cie, jauh Beka, cinta lama belum kelar. Mana gue lagi nggak dandan. Kenapa coba pakai dasar gini? Kamu juga aut-autan. Kayak tante girang loh. Jil, apaan sih? Enggak. Lihat aja besok. Gue bakal buktiin. Juliet, kamu cantik banget. Ayo kita balikan. Woi, kesambet kopi bogel nih anak. Gue pasti bisa bikinnya terpesona dan bertukuk lutut di hadapan gue. Nih, semua berkasnya ada di sini. Katanya kamu pengacara hebat kan? Aku harap kamu bisa mengatur semuanya sesuai dengan keinginanku. Juliet, Gimana? Aku cantik kan? Kamu pasti jatuh cinta lagi sama aku. Iya? ada cara nyelip di gigi kamu. Astaga, Rian, cepet kerja. Aku udah bayar mahal buat konsultasi sama kamu tahu. Anak kamu baru berusia 2 tahun, kamu mau cerai? Bukan urusan kamu. Bentar, kita putus 3 tahun yang lalu. Seingatku, Snow, kamu pakai jaket tebal gitu emang nggak panas? jangan bilang ini anak aku. Kebanyakan nonton sinetron Indonesia kamu. Oke, fine. Sorry. Hello. Juliet, cepat pulang. Maaf, aku udah dapat bapak baru buat kau. Apa? Snow, nanti jemput papa ya. Alamatnya udah papa share waktu. Oke. Oh iya, sama kotak di atas meja jangan lupa dibawa. What the? Mak, saudara umur, Mak. Mak itu udah tua. Masa mau nikah lagi? Aku aja masih belum punya pacar. Bisa dengan sedikit tidak kalau ngomong? Oh, ini anak kamu. Cantik ya. Mak, Om ini, dia yang akan menjadi bapak baru kau. Gimana? Ganteng kan macam bule? Apa? Nah, itu dia anakku. Maaf ya, dia pengacara, jadi jadwalnya sibuk banget. Kalian berdua kenapa canggung kali? Saling kenal kan? Gak kenal. Snow, ini tante Jubaida, calon istri papa. Dan dia akan menjadi adikmu. Apa? Kok jadi gini sih? Oh iya, mana hadiah udah kamu siapin buat adikmu? Tadi loh. Makasih ya. Loh, ini kan? Snow
Tasnya lucu banget gak sih? Suka deh. Berapa mbak harganya? 87 juta. Apa? Snow, ayo cepet. Jangan potong tanggalku mau bertelur. Sejak kapan tidak bertelur? Iya, masih ingat. Ya sudah, kalian ngobrol saja. Mama mau masak makan malam dulu. Sini aku bantu. Ikut aku. Kenapa dari mantan pacar jadi abang adek gini? Mana aku tahu. Lagian kan kamu yang dulu putusin aku. Kamu pergi program S2 ke Amerika tuh gak pakai izin sama aku dulu ya? Main ninggalin aku gitu aja. Emang kamu pikir gara-gara siapa aku ke sana? Maksudnya? Snow, kalau kamu tertarik, kami akan memberikan uang saku sebesar 80 juta. Di tabunganku ada 7 juta. Kalau ditambah sama ini, cukup buat beli tas yang Juliet suka. Baik, Selamat datang. saya mau ambil tasnya tadi. Mau dibungkus Rofi ya? Silakan. Gak mungkin. 5 Desember 2020. Jadi... Tante, maaf kalau aku lancang. Tapi aku mohon, agar Tante tidak menikah dengan papa aku. Pak, sebenarnya soal itu mantan aku. Aku gak mau jomblo bertahun-tahun. Soalnya aku masih sayang sama dia, Mak. Juliet, Mama tahu kok. Kalian ini sama-sama keras kepala dan soal jual mahal. Sampai kita sebagai orang tua harus acting, supaya anaknya bisa jujur sama perasaan masing-masing. jadi ini semua Mau pakai adat apa? aku tak pernah menyangka penantianku akhirnya terbayar dengan indah. Akhirnya anakku menikah. Pelajaran kita sudah selesai. Oh ya, kalian mau study tour ya? Ya Bu, kita berangkat besok naik bis. Hei Tayo, dia bis kecil ramah. Kamu tahu nggak alasan kenapa bis Tayo bisa hidup dan bicara selayaknya anak kecil? Enggak. Ada sumber yang mengatakan bahwa Hana sang mekanik memiliki 4 orang anak yang bernama Tayo, Rogi, Gani, dan Lani, di mana mereka semua tewas dalam kecelakaan maut. Dalam episode The Best Mechanic, sosok Hana digambarkan sebagai perempuan yang sangat pintar. Ia merupakan lulusan terbaik yang handal dalam bidang otomotif. Namun saat depresi, Hana memandang lekat mainan dis favorit anaknya, dan muncullah sebuah ide gila. Ia lalu memikirkan cara untuk menghidupkan kembali keluarganya. Emangnya bisa? Hana memindahkan kesadaran mereka dengan bantuan teknologi AI. Tak lupa juga, Hana mendownload ingatan mereka, yang diambil dari mayat suami dan keempat anaknya ke dalam masing-masing bis. Astaga. Yang lebih mengerikan lagi, katanya, mesin yang menggerakkan roda bis Tayo adalah organ tubuh manusia segar yang terletak di bagian bawah bis. Apa? Kalian sadar nggak? Hanya Hana satu-satunya mekanik di kota itu. Iya ya. Itu karena cuma Hana yang tahu dan mempunyai akses untuk memperbaiki serta melihat isi sesungguhnya dalam bis-bis tersebut. Gelap banget ceritanya. Permisi, apakah ada yang membawa daging wagyu? Hah? Wahyu? Bayu? Banyu? Hanyut. Kancut? Jauh pak, jauh. Jadi di antara kalian tidak ada yang membawa daging wagyu? Gak ada bah kami punya. Ya sudahlah, tidak ada yang bisa diharapkan dari rakyat melata seperti kalian. Emang kenapa? Buat apa sih? Kan katanya malam ini mau bakar-bakar kan? Mau main TOD nggak? Ayo, Kita mulai ya. TOD. ayo, Serena kena. Truth or dare? Surat aja lah. Siapa yang paling cakep di sini? Siapa ya? Alah, gak usah pura-pura mikir lah. Langsung tunjuk aja. Hah? Siapa? Aku. Wah, bakat. Bukan, itulah yang sana. Tatara? Maksudnya yang lagi main di sini, Ser. Hah? Ketahuan sudah? Sudahlah, nyaring betul kan ngomong. Kedengaran orang tuh nah. Kenapa emang? Takut ketahuan ya. Tatara, mata Serena kau. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Zoe. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku mau pindah kontrakan. Di sana udah lengkap perabotannya, jadi aku tinggal bawa diri aja. Tapi dari malam pertama aja aku di sana udah ada kejadian aneh. Dari hari pertama tuh udah diganggu. Ada yang ngetok-ketok pintu, tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Waduh. Karena masih baru, aku nggak mau mikir macem-macem dan lanjut tidur. Oke. Besoknya teman aku datang buat main sampai malam, tapi aku usir soalnya aku udah ngantuk banget. Aku bilang, sana pulang. Guling aku udah nungguin aku nih. Iya. Baru aja aku